A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kembali lagi bersama kami masih di program kesayangan Anda tentunya yakni Fajar Berkah. Pasti berkah. Nah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dilantunkan oleh Bapak Ustadz kita. Selanjutnya kita mau ngapain ya? Kita mau main games Teh Adis. Games apa tuh? Ini tuh tadi kita udah banyak banget bertanya-tanya kepada Pak Ustadz. Sekarang saya ingin menguji juga hostnya. Seberapa jauh tahu tentang keislaman tentunya dengan khususnya tema hari ini Pak Ustadz. Iya betul. Betul Pak Ustadz. Iya. Tadi sebetulnya udah dari awalnya, apakah masih nempel? Kayaknya enggak deh. Tadi surat berapa yang saya bacakan tadi, yang barusan dibacakan surat apa itu? Silahkan Teteh, surat apa? Oh gitu mainnya. Ngelempar-ngelempar. Surat apa ya? Bapak kalau saya salah, maaf ya Pak ya. Enggak apa-apa. Surat Jangan bilang surat cinta. Udah jangan itu ganti kita suratnya. boleh. Coba yang ini Boleh ya. Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Lanjutkan ayatnya. Saya kira bakal tebakannya surat apakah ini? Iya. Kalau suratnya pasti bisa. Ini pertanyaan, silakan lanjutkan ayat tersebut. Takut salah saya Pak Ustadz. Iya. Mending yang lebih benernya seperti apa Pak Ya Ustadz? betul. Saya kagum terhadap Anda berdua karena di antara orang yang banyak ilmu itu suka merendah. Iya. Jadi walaupun sebetulnya bisa, tapi karena ini kan lewat media, Betul, jadi Ustaz. takut yang dikhawatirkan nanti disangka orang lain pamer apa. Betul. Jadi intinya Anda berdua adalah bukan tidak tahu, tapi karena menghargai dan juga karena sebagai bentuk bahwa orang yang banyak ilmu itu tidak sombong. Masya Allah. Tadi yang kita bacakan adalah surat Ghafir surat ke-40 ayat 60, di mana ayat tersebut adalah mengandung makna yang sebenarnya sudah disampaikan di awal, adalah kita diperintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memohon kepadanya apa saja yang kita inginkan. Dan ketika kita tidak berdoa, maka kita termasuk orang-orang yang sombong. Tahu nggak apa sombong itu? Sombong. Kayak itu Pak, kayak Diki. Nah, Kayak siapa? kayak gini, kayak gimana sombongnya? Gimana Teh Adis? Gimana Tuh langsung ya? tanya Pak Suka Ustadz. itu Pak, dia suka pamer-pamer IPK nih, IPK saya gede tuh, suka kayak gitu. Tuh Oh, sombong gitu. kan Pak Itu Ustadz? sombong nggak Pak Ustadz? Jadi yang disebut dengan sombong, jadi ada bagaimana versi Allah, Betul. versi Rasulullah, dan versi kita. Kalau menurut Al-Quran, bahwa sombong itu adalah menolak terhadap kebenaran yang Allah berikan. Menolak Al-Quran ya. Iya. Siapa makhluk Allah yang pertama sombong? Iblis kan ya? Iblis. Iya. Betul Pak Ustadz. Iblis laknatullah itu adalah makhluk Allah, biang keroknya kesombongan adalah iblis. Maka kemudian kata Rasulullah, apa sombong itu? Kata Rasulullah, sombong adalah al-kibru batrul haq wa gomtunas. Jadi sombong menurut Rasul adalah menolak kepada kebenaran dan memperolok-olok orang yang melaksanakan Kebenaran. itu. Kebenaran tuh. Ya. Tapi kalau sombong, kata Teteh tadi kepada mintakan sombong, tidak pernah nanya, terus dia punya nilai, dia kasih tahu, itu mah bukan sombong namanya. Tapi istilah kita mah Menunjukkan kebenaran Pak Ustadz. bukan. Pamer. Jadi pamerannya tidak dikategorikan sombong bimana tadi kata Rasulullah. Itu mah sombong menurut kita lah gitu. Jadi sombong menurut Rasul adalah bagaimana sombong menolak kebenaran itu teh. Ya.
Betul, menolak kebenaran Teteh. dan memperolok-olok kebenaran. Tuh. Melaksanakan benar. Masya Allah, tabarakallah. Untung saya Pak Ustadz kalau misalnya ada kayak gitu-gitu tulisannya di atas Masya Allah, Tabarakallah. tabarakallah. Biar Iya, dikira betul. sombong itu gimana tuh Pak Ustadz? Ya nggak apa-apa, itu kan tahadus binikmah. Jadi tahadus binikmah. Jadi Allah memberikan nilai baik kepada kita itu kan nikmat, anugerah dari Allah. Maka wajib kita bersyukur dengan Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah, itu luar biasa. Ya boleh dikikio kertasnya ditemong-temong diperlihatkan orang lain gitu. Seperti itu. Aduh, luar biasa sekali Pak Ustadz ya. Kita juga memberikan kesempatan untuk pemirsa di rumah untuk bertanya bersama kami secara langsung di 0813 9447 7912. Teh Adis, mohon izin Pak Ustadz, ini Anda kebetulan penanya dari ini Ibu Sukma dari Bojong Soang, Pak Ustadz. Jauh ini Pak Ustadz. Iya, jauh ya kayak sebelah di itu Bandung gitu. Memang sebelah Bandung. Pertanyaannya ini luar biasa sekali Pak Ustadz. Saya bacakan Pak Ustadz. Mengapa doa sering dianggap sebagai sarana untuk mengungkapkan kelemahan dan ketergantungan manusia kepada Allah? Ya, ibu yang bertanya dari Bojong Soang, ya, daerah Bandung Selatan itu Bojong Soang. Jadi bagaimana bahwa Allah menciptakan kita dalam keadaan lemah. Maka kita banyak kekurangan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tadi untuk berdoa kepadanya. Jadi artinya bahwa doa itu adalah bentuk bahwa kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang lemah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan upaya melainkan hanya kekuatan Allah. Kita bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena Allah. Kalau saya lihat di Bojong Soang ada baliho yang besar, ada papan iklan. Katakannya seperti ini. Bukan kita yang hebat, tetapi Allah yang mensukseskan kita. Jadi ketika Allah sekarang kabulkan doa-doa kita, karena kita sadar kan kita adalah orang lemah, maka bukan kita yang hebat, tetapi Allah mempermudah urusan kita. Itu, ya. Dan di bawahnya itu ada bacaan, pilihlah Diki Siregar. Kampanye, Astagfirullahaladzim. astagfirullahaladzim. Nggak seperti itu ya Pak Ustadz. Aduh, takut banget. Ada siapa lagi Teteh ini kira-kira pertanyaannya? Nah, ini ada dari Ibu Juli dari Cimahi. Ini sama-sama Bandung. Tetangga saya ini Bu Oh, Juli ini mungkin gitu. ya. Nah, gini katanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana doa dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi? Ya. Jadi doa sumber inspirasi dan motivasi jelas bahwa ketika kita punya masalah, otomatis kita akan melakukan sebuah perubahan. Dengan kata lain, perubahan itu adalah ikhtiar. Maka ikhtiar tersebut akan sepaket ketika ada doa. Jadi kita doa kepada Allah dan kita melakukan sebuah ikhtiar. Kan ini ada apa namanya, motivasi lahnya, ada inspirasi. Kumaha cara nih supaya saya berubah hidup ini. Jadi jangan sampai seperti ini. Ketika kita terus berdoa kepada Allah, tapi tidak ada perubahan. Nilai saya ingin pergi, ya Allah, mudah-mudahan nilai saya baik. Tapi ngapa kentara? Gak ada usaha Gak ada gitu usaha. ya? Ya Allah, saya pengen kaya, tetapi pekerjaannya malas. Iya. Bubu aja. Udah takdir katanya Pak Ustadz. Itu adalah bagian dari kenapa doa dikatakan sebagai inspirasi. Karena tadi doa tidak akan sukses ketika kita tidak diiringi dengan ikhtiar. Maka disebut doa dan ikhtiar. Akhirnya adalah tawakal. Apa tawakal? Tawakal adalah mewakilkan urusan kita kepada Allah. Kita sudah berdoa, sudah ikhtiar, belajar kalau dalam sekolah bersungguh-sungguh, tapi hasilnya seperti ini, tawakal yang mungkin kemampuan kita seperti itu. Itu Teh. Jadi seperti itu ya Ibu untuk jawabannya. Nah selanjutnya nih kita akan ada doa bersama dengan Bapak Ustadz. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Fajar Berkah Pasti berkah.